Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Yusuf dari KPI 4. Akan sedikit memaparkan terkait materi sumber pesan dakwah. Sumber pesan dakwah ada banyak. Yang pertama yaitu Al-Quran. Kemudian ada lagi Al-Hadis. Kemudian ada ijma sahabat. Kemudian ada ijma ulama, kisah-kisah teladan. Kemudian berita ataupun peristiwa, ada dari karya sastra, karya seni maupun film. Gitu. Yang familiar pada umat hari ini ketika mendengar sumber pesan dakwah, sumbernya itu hanya dalam 3 aspek saja. Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ijma sahabat. Gitu. Tapi ternyata setelah didalami kok banyak gitu. Ternyata tidak hanya dalam 3 aspek saja gitu, tetapi banyak hal. Oke. Yang pertama tadi Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan tulisan dan cara baca bahasa Arab agar menjadi suatu tanda bagi Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Hal ini menjadikan Al-Quran sumber penting untuk materi dakwah. Kemudian masuk ke sumber yang kedua, yaitu Al-Hadis. Hadis ialah segala bentuk perilaku baik berupa ucapan, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang disebut sebagai hadis. Tapi hadis ini pun tidak sembarangan. Hadis ini terbagi dalam 3 macam. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah. Inilah hadis yang bersumber pada ucapan Nabi. Kemudian yang kedua ada sunnah fi'liyah. Hadis ini hadis yang bersumber dan didapatkan dari perbuatan Nabi, walaupun tidak diucapkan secara langsung. Seperti itu. Semua perbuatan Nabi menjadi sunnah bagi manusia. Kemudian yang ketiga yaitu sunnah takriyah, yaitu apa yang ditetapkan Rasul mengenai segalanya, baik dari perbuatan, ucapan, juga diamnya. Gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ijma sahabat, yaitu orang yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad SAW, pernah bertemu dan beriman kepadanya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Pendapat sahabat memiliki nilai tinggi karena kedekatan mereka dengan Nabi Muhammad SAW dan proses berjalannya yang langsung dari beliau di antara para sahabat Nabi yang lain. Kemudian yang keempat ada ijma ulama. Pendapat ulama apapun isi dan kualitasnya harus dihargai, karena ia dihasilkan dari pemikiran sumber yang mendalam berdasarkan sumber utama hukum Islam dengan pendapat ulama-ulama yang telah ada. Kemudian ada dari kisah teladan. Ketika mitra dakwah merasa kesulitan
dalam mencerna pesan dakwah yang kita sampaikan, kita mencari upaya-upaya yang memudahkan tentu saja. Ketika mereka kurang antusias, kurang yakin terhadap pesan dakwah, keterangan kita menguatkan argumen beserta bukti-bukti seseorang ataupun pribadi terkait dengan topik tersebut. Kemudian ada dari berita ataupun peristiwa. Pesan dakwah bisa berupa berita tentang suatu kejadian peristiwa. Lebih ditonjolkan pada pelakunya, dan hanya berita yang diyakini kebenarannya patut dijadikan pesan dakwah. Dalam Al-Quran, berita yang sering diartikan dengan kata-kata Nabi yakni berita yang penting, terjadinya sudah pasti dan membawa manfaat yang besar. Berbeda dengan kata al-khobar yang berarti berita sepele dan berita yang sedikit manfaatnya. Kemudian ada dari karya sastra. Pesan dakwah kadang perlu ditunjang dengan karya sastra yang bermutu, sehingga lebih indah dan menarik. Karya sastra ini dapat berupa syair, puisi, pantun, nasyid, lagu, ataupun segalanya. Kemudian ada dari karya seni. Karya seni juga memuat nilai keindahan yang tinggi. Jika karya seni menggunakan komunikasi verbal yang diucapkan, karya seni banyak mengutarakan komunikasi nonverbal yang diperlihatkan. Pesan dakwah ini mengacu pada lambang yang terbuka dan untuk ditafsirkan oleh siapapun. Kemudian yang terakhir adalah film. Dakwah di zaman modern ini dapat dilakukan dengan memposisikan dakwah sebagai ilmu yang dapat dikembangkan dan dievaluasi keberadaannya. Ilmu dan praktek dakwah sekarang ini sudah saatnya dikembangkan menjadi ilmu komunikasi Islam yang lebih kompatibel dengan perkembangan dakwah masyarakat. Dengan ilmu pengetahuan di era modern ini, keberadaan jenis-jenis film yang beragam memunculkan berbagai pendapat dari praktisi media, masyarakat, dan kalangan akademis yang concern di bidang analisis teks media. Seperti itu. Ternyata sumber dakwah luas sekali gitu. Banyak yang bisa digali dari berbagai aspek sumber yang kita temui di dunia hari ini. Mungkin cukup sekian. Saya Iqbal Maulana Yusuf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.